Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sekaligus mendiskusikan materi mengenai upaya dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita beranjak ke inti dari materi yang akan disampaikan teman-teman nantinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, hukum ketenagakerjaan adalah mengenai dua unsur, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang mana dari hubungan disitulah terjadi sebelum, ketika kerja dan setelah kerja nantinya. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman nanti mengenai kesehatan dan keselamatan kerja lebih cenderung ataupun lebih condong kepada fasilitas berupa fasilitas perusahaan yang mana di situ diberikan kepada si karyawan ataupun penerima kerja sendiri. Jadi bisa dicek langsung, nanti akan dimulai oleh teman-teman dari kelompok 2. Oke, selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja, yakni fasilitas yang wajib dimiliki oleh para pekerja yang difasilitasi oleh perusahaan atau tempat para karyawan bekerja. Permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja tidak terlepas dari dalam kegiatan industri. Oleh karena itu, terdapat beberapa skema yang harus terus dikembangkan dalam penanganan bidang kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pengembangan pengendalian potensi bahaya yang harus mengikuti sistem yang ada, yakni Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3. Karena segala kegiatan dan keadaan yang kurang aman atau bahkan tidak aman akan berakar lebih dalam daripada kecelakaan yang mungkin akan terjadi, semisal akan menimbulkan kerugian yang ada dalam perusahaan. Untuk dasar hukum dari kesehatan dan keselamatan kerja ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, lebih tepatnya pada pasal 86 ayat 1. Tapi untuk tambahan saja di sini bahwa pemerintah telah membuat undang-undang tentang kecelakaan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948. Terus untuk tambahan juga dalam buku yang direkomendasikan yang teman-teman mungkin kebanyakan sudah beli itu pada halaman 109, mungkin teman-teman melihat di situ bahwa adanya prinsip dari keselamatan dan kesehatan kerja itu yang beberapa diantaranya menjadikan dasar hukumnya seperti pasal 86 dan pasal 87 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan seterusnya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal yang diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai agama. Sedangkan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, atau sosial, sehingga memungkinkan pekerja atau buruh dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan kerja adalah meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik sosial, mental, atau fisik. Kedua, mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Tiga, menyesuaikan tenaga kerja dan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. Empat, meningkatkan produktivitas kerja. Keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan
maupun sebagai suatu pendekatan praktis mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan berupaya untuk mengembangkan berbagai cara dan pendekatan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan tersebut. Di sini kecelakaan terjadi karena 4 faktor, yaitu pertama, karena faktor manusia, yang kedua karena faktor bahan, yang ketiga karena faktor bahaya, yang keempat adalah faktor yang dihadapi. Untuk mendapatkan fasilitas K3 sudah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya perusahaan dalam menjamin keselamatan bagi para pekerja. Yang pertama yaitu perusahaan sudah seharusnya selalu memberikan penyuluhan tentang kegunaan atau fungsi dari alat pelindung sendiri atau alat pelindung diri atau APD yang dibutuhkan untuk mengatasi bahaya yang dihadapi pekerja pada kegiatan konstruksi, dan APD wajib disediakan perusahaan jasa konstruksi, yang mana dalam hal ini perusahaan wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kegunaan atau fungsi dari alat pelindung diri itu atau APD. Ya, ini guna untuk pekerja sendiri itu dalam menghadapi bahaya yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua yaitu selain alat pelindung diri, pada lokasi bangunan juga harus dilengkapi dengan rambu-rambu pencegahan kecelakaan kerja, yang mana dalam lokasi konstruksi tersebut harus dilengkapi dengan rambu-rambu yang mana untuk selalu mengingatkan bahwa pentingnya penerapan keselamatan kerja yang disebut dengan K3. Yang ketiga yaitu peralatan pertolongan pertama atau P3K juga harus dilengkapi pada saat pembangunan bangunan, yang mana pada syarat yang ketiga ini peralatan pertolongan pertama yaitu guna untuk mencegah atau memberikan pertolongan pertama kalau terjadi sesuatu yang membahayakan bagi para pekerja itu sendiri. Nah, ini di setiap konstruksi atau dalam perusahaan tersebut akan menyediakan suatu kayak kotak P3K atau suatu ruangan atau alat-alat pertolongan pertama yang ditempatkan di lokasi tersebut. Upaya perusahaan dalam menjamin keselamatan bagi para pekerja memiliki tujuan. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang dalam hal ini para pekerja akan dilindungi hak keselamatannya saat melakukan pekerjaan di tempat kerjanya. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut. Jadi, bukan para pekerja saja yang berada pada area kerja tersebut, melainkan setiap orang yang saat berada di area kerja tersebut harus dijamin keselamatannya. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Oke, kali ini saya akan membahas tentang fungsi kesehatan dan keselamatan kerja, di mana fungsi kesehatan dan keselamatan kerja sendiri tidak lepas dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Untuk fungsi dari kesehatan kerja sendiri sebenarnya sudah ada di Komite ILO, di antaranya pertama, mempromosikan kesehatan kepada para pekerja dalam hal jasmani, rohani, dan sosial. Yang kedua, adanya pencegahan, dan yang ketiga adanya perlindungan. Kemudian, fungsi dari kesehatan kerja, di mana untuk mencapainya sudah ada di PPT saat ini. Yang pertama, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD.
Lalu yang keempat, melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi. Dan yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Lalu setelah itu, fungsi dari keselamatan kerja. Sebenarnya fungsi dari keselamatan kerja sendiri sudah ada di dalam keputusan menteri, di mana fungsi dari keselamatan kerja yang secara garis besar adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di keputusan menteri tersebut. Dan untuk mencapai fungsi dari keselamatan kerja diperlukan pertama, adanya antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya. Yang kedua, buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang ketiga, terapkan dokumentasikan dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Serta yang terakhir, yang keempat, ukur, periksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada perusahaan jika perusahaan melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi pidana terhadap yang melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 183 sampai dengan pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan penerapan sanksi administrasinya terdapat dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berupa: yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha. Yang keempat, pembekuan kegiatan usaha. Yang kelima, pembatasan persetujuan. Yang keenam, pembatasan pendaftaran. Yang ketujuh, penghentian sementara sebagai atau seluruh alat produksi. Yang terakhir, pencabutan izin. Nah, dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan, maka kami menyimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pendekatan yang mempelajari faktor kecelakaan kerja dan bagaimana upaya untuk memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memeriksakan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindah. Pekerja juga wajib memakai alat pelindung diri dengan benar dan tepat. Pekerja di zona berat diharuskan memiliki sertifikat K3. Dan untuk perusahaan sendiri, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan presentasi kelompok kami ada kekurangan dan suatu hal yang tidak berkenan. Cukup sekian, terima kasih.